Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Keranda Mayat. Langsung saja kita ke ceritanya. Jika hanya mengantarkan air mata, duka itu tidak akan pernah terhapus, karena hati sangat ciut, menahan kelukaan yang disisipkan oleh takdir. Jika hanya menguras lara, luka tidak akan pernah menemukan titian kesembuhan. Doalah yang menjadi keadilan hati, menuntun menuju penerimaan takdir. Kulihat ambulans sudah membawa Mama ke rumah sakit, ditemani oleh Bibi. Mama tidak sanggup melihat kenyataan ini, hingga berulang kali jatuh pingsan. Setelah aku mengurus pemakaman Papa, setibanya di rumah, aku hanya mengurung diri dalam kamar. Dengan segala ratap, menangisi kepergian Papa. Kenangan demi kenangan bersama Papa berseliweran di kepalaku, menimbulkan amarah yang bercampur kesedihan. Tahlilan sudah selesai. Di rumahku sepi. Tidak ada satu orang pun kini di rumah. Ku dengar ringkikan kuda. Telapak kaki kuda dari kejauhan terdengar akan melintas. Kembali ku mengintip, menunggu kuda itu lewat. Dan benar, kuda itu lewat dengan ditunggangi oleh sesosok kuntilanak. Tidak beberapa lama, terdengar suara kentongan. Kami semua warga berhambur keluar, menuju suara itu. Terlihat Pak RT yang ketakutan sampai ngompol di celana, membunyikan kentongan untuk memanggil warga. Setelah ditanya, ternyata beliau melihat kuda yang menyeret keranda yang di dalamnya ada orang. Dihimbau semua warga untuk tidak tidur. Kita cari dan tangkap pemuja setan itu. Terdengar suara itu dengan gemetaran. Dengan beronda malam itu, para laki-laki berjaga kembali berkeliling desa. Hampir dini hari, sekitaran mau masuk waktu subuh, terdengar gerombolan warga yang berlari mengejar sesuatu. Aku yang ikut keluar rumah bertanya pada salah satu warga, Pak, ada apa lagi?" "Ada kereta keranda ke arah sana," jawab bapak itu yang melanjutkan larinya. Kuikuti warga yang lari mengejar kereta yang mengangkut keranda itu, sampai warga melihat kereta itu masuk ke sebuah rumah yang ada di ujung desa. Rumah orang yang memang selalu terlihat pendiam dan jarang keluar rumah. Warga yang penuh amarah mengepung rumah itu, menyuruh si pemilik rumah untuk keluar. Lama tanpa ada jawaban dari dalam rumah itu. Beberapa orang sudah mulai melemparkan batu ke jendela, pintu, juga genteng rumahnya, mengancam akan membakar jika tidak ada yang keluar. Dan entah siapa yang memulai, akhirnya rumah itu dibakar oleh warga, dengan pemilik yang masih berada di dalamnya. Semenjak peristiwa pembakaran itu, kampung terlihat sangat sepi, lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Bahkan ada beberapa warga yang memilih untuk pindah karena membekas segala kengerian ini. Beberapa waktu berlalu tanpa ada gangguan apapun lagi. Warga kampung pun perlahan merasa lega dan mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Namun sayangnya, di malam ke-40 setelah peristiwa itu, kembali warga digegerkan dengan penampakan pocong dan kuntilanak di atas genteng rumah milik anak kandung yang orang tuanya mati terbakar. Itu wujud mereka yang memuja setan, rela menumbalkan orang lain. Kini tidak bisa sampai ke peristirahatan. Langit juga bumi menolak jasadnya. Pak Ustadz menjelaskan kepada warga yang menyaksikan itu. "Manusia iblis," umpat warga. Warga meluapkan amarahnya kembali, melemparkan apa saja yang ada di dekat mereka.
Sebagian peristiwa anarkis itu terulang kembali di rumah Salsa, nama anak itu. Namun untungnya, pembakaran rumah dapat dicegah oleh perangkat desa dan juga Pak Ustadz. Untuk bapak-bapak, juga ibu-ibu, dimohonkan sabar. Jangan terbawa emosi. Saksikan saja, pocong juga kuntilanak di atas itu. Apa yang akan terjadi? Warga sekalian akan melihatnya. Pak Ustadz memberi himbauan ke seluruh warga desa. Tidak beberapa lama, melintas bayangan yang sangat besar. Pocong dan kuntilanak itu seperti terjerat sesuatu. Bayangan besar itu menyeret kedua sosok itu. Seketika, terdengar jeritan wanita yang sangat menyeramkan. Lalu mereka menghilang. Warga pun langsung berhamburan. Semua lari ke rumah masing-masing dengan rasa takut. Beberapa bulan sejak kematian papa, mama hanya diam tanpa melakukan apapun. Cuma menangis mengurung diri dalam kamar. Aku yang melihatnya hanya bisa merasa terenyuh, tidak tega menyaksikan itu semua. Mama tidak bisa seperti ini terus. Mama belum ikhlas, Mak. Tapi mama kalau seperti ini, kakak ikut sedih, Ma. Abang yang belum tahu semua kejadian ini, suatu saat akan pulang dan menanyakan ini semua, Ma. Iya, Kak. Cuma mama belum bisa melalui semua ini, Kak. Hanya kakak sama abang, milik mama sekarang. Aku mencoba menyembunyikan kesedihanku, berusaha menguatkan mama yang terus saja menangis dan tanpa semangat hidup. Ma, kalau mama menyerah sekarang, bagaimana dengan kakak? Aku genggam tangan mama. Mama gak kasihan lihat kakak sekarang. Sekarang kakak bukan cuma ngerasa kehilangan papa dan adik, Ma. Tak dapat kutahan lagi tangisku. Pecah sudah bendungan air mataku. Maafin mama, Kak. Mama. Kata-kata mama terhenti dan memelukku erat. Air mata itu telah mengatakan semua yang tak mampu diucapkan mama. Tidak akan pernah habis iblis mencari lubang untuk memasuki alam manusia. Tidak akan pernah berakhir sampai dunia ini musnah. Sematkan kekuatan untuk melawan, meski takdir adalah kehendak, namun manusia mampu memutarnya dengan keinginan Tuhan. Mereka yang berperan menanam kepedihan, menuai kepedihan yang jauh lebih sakit. Duka yang mereka tabur hanya akan menjadi belenggu yang mengantarkan dalam lubang hitam yang teramat dalam. 1000 duka tidak sanggup tersanggah oleh diri dengan bayangan menyakitkan itu. Aku yang mengharapkan kuat, yang berpura-pura tegar, hanya ingin orang tuaku satu-satunya kembali mampu berdiri memijak kehidupan. Ketenangan itu tidak berangsur lama, tetap di malam ini. Salsa si anak penumbal bertamu ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa kesini? Sungguh sangat belum bisa aku memaafkan kelakuan biadab keluarganya, membunuh. Maaf, Mbak, saya kesini hanya ingin meminta maaf atas semua yang dilakukan orang tua saya. Terangnya padaku. Tiba-tiba mama yang mendengar obrolan kami keluar kamar. Maafmu tidak bisa mengembalikan anak juga suamiku. Meski mendendam itu tidak diajarkan dalam agamaku, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan, kata mama yang sangat terlihat menahan amarahnya. Sebaiknya kamu pulang, jangan pernah injakkan kaki ke rumah kami, sambungku ke wanita itu. Dengan berlalunya Salsa, kulihat satu amplop berwarna coklat ditinggalkannya di atas meja. Segepok uang yang sangat banyak ditinggalkannya. Namun, uang tidak akan sebanding
dengan nyawa orang-orang yang aku cintai. Sebanyak apapun, tidak akan sanggup membelinya. Kulemparkan gepokan uang itu. "Bawa kembali uang harammu," teriakku. Wanita yang mengenakan pakaian serba hitam itu hanya memungutnya dengan senyum yang sangat sinis padaku, lalu berlalu tanpa mengucap salam. Aku masuk ke kamar adikku, kembali menangis. Luka ini tidak pernah sembuh. Memaafkan pun sangat sungguh tidak mudah. Mungkin takkan pernah bisa. Kutatap lekat foto adikku. Kucium dalam-dalam. "Sayang, kakak rindu, Dek." Ketika aku mengucapkan kata rindu, adikku selalu hadir. Dengan tangan kecil itu, dia menghapus air mataku. Senyumnya kembalikan sedikit semangatku. 2 bulan berlalu. Pas hari ini malam Asyura, kembali warga digegerkan dengan kejadian kereta kuda yang menyeret keranda mayat, mengelilingi kampung kami lagi. Lonceng yang terdengar sangat jelas itu membuat kami yang masih berpeluk takut kembali ketakutan. Sebagian warga yang berani mengejarnya sampai ke rumah orang tua Salsa, namun tidak menemukan kemana hilangnya kereta itu. Rumah pemuja setan yang hangus terbakar itu terlihat sangat mengerikan, penuh aura angker. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada 2 korban anak kecil di desa sebelah, berumur 7 tahun dan 8 tahun meninggal dengan cara yang sama, tergeletak tak bernyawa dengan darah segar mengucur dari mulut. "Kakak, mama sudah gak kuat lagi." Ku dengar mama yang semakin ketakutan. "Ma, kita harus kuat. Kita punya Allah, Ma," ucapku pada mama. "Tapi seakan semua ini tidak akan ada habisnya, Kak." "Iya, Ma, kita selalu berdoa." Lalu terdengar suara orang mengucap salam, mengabarkan kalau seluruh warga diharap hadir di balai desa untuk membahas kejadian ini. Sesampai di balai desa, warga sudah banyak berkumpul, membicarakan kemelut desa. Pak Lurah memberikan himbauan, juga arahan untuk warga. Diskusi dilakukan dalam rapat warga ini, sampai warga mengajak perangkat desa untuk mendatangi rumah Salsa yang tidak hadir dalam undangan rapat. Beramai-ramai seluruh menuju rumah itu untuk mencari jawaban kuda kereta keranda yang muncul lagi malam tadi. Sesampainya di sana, kami semua heran dengan keadaan rumah itu. Sesajen berantakan, porak-poranda di mana-mana. Salsa ditemukan pingsan dengan darah keluar dari hidung, seperti habis dipukuli orang, karena semua wajah dan sekujur tubuhnya banyak legam membiru. "Bawa dia ke klinik terdekat," suruh Pak Lurah. Di klinik, setelah dia sadar, barulah pertanyaan diajukan oleh perwakilan warga ke Salsa. Tidak akan ada warga yang heran jika hanya mendapati jawaban bahwa dia dengan orang tuanya melakukan pesugihan keranda mayat. Hanya saja, sekali lagi warga dibikin ternganga dengan jawaban Salsa, dengan kenyataan bahwa dia sudah terlebih dahulu menumbalkan kedua orang tuanya sebelum mencari tumbal di luar rumah. Akhirnya warga memutuskan untuk membawa Salsa kepada pihak yang berwajib, dengan maksud agar Salsa dapat dijatuhi hukuman dan kampung kami dapat kembali tenang seperti dulu. Laporan warga ini tentu saja membuat para penegak hukum memutar kepala, memutuskan pasal berapa yang akan disematkan pada kasus Salsa ini. Namun belum sampai tuntutan itu diputuskan, Salsa lebih dulu meninggal dunia di dalam sel dengan kondisi yang sama seperti korbannya, meregang nyawa dengan mulut mengeluarkan darah dari mulutnya. Bentuk penumbalan
akan memakan sang penumbal jika persyaratan itu tidak sanggup lagi dipenuhi. Kemelut akan menjadi halimun hitam dalam fana. Ketika manusia terbuai oleh rayu sang astral, jangan tenggelam dalam keinginan duniawi. Keabadian dunia itu tidak akan pernah ada. Yang perlu dicari adalah bekal untuk keabadian di akhirat kelak. Demikian kisah keluarga Mila. Mama dan Mila harus pindah untuk memulihkan luka hati, juga agar bisa mengikis trauma ketakutan. Alhamdulillah, kini bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, damai, penuh ketenangan. Itulah akhir cerita dari Tumbal Keranda Mayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.